Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Pengujian sebuah hipotesis penelitian tidak akan memenuhi sasarannya jika data yang kita gunakan untuk menguji adalah data yang tidak reliabel dan tidak menggambarkan secara tepat konsep yang diukur. Untuk itu, sebelum kita melakukan pengujian sebuah hipotesis, perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data penelitian. Uji validitas adalah uji tentang kemampuan suatu kuesioner sehingga benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji untuk menentukan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya masih mempergunakan data yang lama. Bagi teman-teman yang belum memiliki, silakan download dulu, di mana link download saya sertakan pada kotak komentar di bawah. Yang perlu kita pahami, uji validitas dan uji reliabilitas itu hanya dilakukan untuk variabel laten. Sedangkan variabel manifest tidak perlu. Yang dimaksud dengan variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Misalnya strategi promosi. Ini kita tidak bisa mengukur secara langsung berapa nilainya. Untuk itu perlu alat bantu yang namanya indikator. Sedangkan variabel manifest contohnya adalah tinggi badan, kita bisa mengukur secara langsung. Harga saham kita bisa mengukur secara langsung. Oke, langsung masuk pada pokok pembahasan. Silakan dibuka pada software SPSS-nya. Oke, untuk melakukan uji validitas, silakan klik Analyze. Kemudian kita pilih correlated, pilih bivariate. Uji validitas merupakan uji skor item-item dari sebuah variabel terhadap skor totalnya. Variabel yang kita miliki ada 3, yaitu X1, X2, dan Y. Maka dari itu untuk melakukan pengujian validitas kita lakukan secara bertahap. Skor item-item untuk X1 meliputi X11, X12, X13 sampai dengan X110 terhadap skor total. Skor total dalam hal ini adalah X1. Oke, kita lakukan. Kita klik pada X11, kita geser ke bawah, kemudian tombol shift kita tekan, X1 kita klik, kita masukkan ke kanan. Selanjutnya klik OK. Ini adalah uji validitas untuk variabel X1. Untuk variabel X2 dan Y silakan lakukan dengan metode yang sama. Oke, langkah selanjutnya kita analisis apakah skor item pada X1 ini dinyatakan valid atau tidak valid. Ada 2 metode. Metode yang pertama yaitu kita lihat apakah persen korelasi pada X1 ini untuk X11, X12 sampai dengan X110 sudah mengandung bintang 1 atau bintang 2 atau tidak. Jika dia mengandung bintang 1, maka dia
valid pada tingkat alfa 5%. Kalau dia mengandung bintang 2, dia valid pada alfa 0,01%. Ternyata untuk X11 valid karena dia mengandung bintang 2. X12 juga valid sampai dengan X110 juga valid. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan membandingkan correlation percent dengan nilai R tabel. Untuk membuat atau menyusun tabel R, silakan buka pada link deskripsi atau kotak komentar di bawah, sudah saya sertakan. Nilai R tabel pada N sebesar 155 pada tingkat alfa 5% memiliki nilai 0,157. Karena correlation percent pada X11 0,55 artinya lebih besar dari 0,157, maka X11 kita nyatakan valid. Demikian juga X12, ini lebih besar daripada 0,157, maka dinyatakan valid. Dan seterusnya sampai dengan X110, ini masih lebih besar dari 0,157. Kesimpulannya, semua item-item pada X1 semuanya dinyatakan valid. Yang menjadi masalah, bagaimana jika skor item ada yang tidak valid? Skor item ada yang tidak valid. Ada dua solusi. Solusi yang pertama, kita buang indikator tersebut. Itu kita pilih jika pada pengujian reliabilitas data atau skor item itu sudah kita nyatakan reliable. Artinya item yang tersisa sudah mampu menjelaskan atau mengkonstruk variabel tersebut. Namun jika tidak reliable, maka harus kita ganti indikator tersebut. Kita lakukan penelitian ulang, kita bentuk indikator baru, barulah kita uji kembali. Itu untuk uji validitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Langkahnya sederhana, silakan klik analyze, kemudian kita pilih skill, kemudian kita pilih reliability analysis. Uji reliabilitas merupakan uji keseluruhan instrumen dari sebuah variabel. Apakah instrumen tersebut layak digunakan atau tidak? Ada 3 variabel, kita lakukan pengujian secara bertahap. Oke, kita klik pada X11, kita geser ke bawah. Selanjutnya kita tekan tombol Shift, klik pada X110. Kita masukkan. Langkah selanjutnya kita klik pada tombol statistik, kita aktifkan atau kita contreng skill if item delete, continue, oke. Untuk melihat apakah skor item pada X1 yang meliputi X11, X12 sampai dengan X110 itu reliable atau tidak, cukup kita lihat nilai crossback alfanya. Jika crossback alfanya lebih besar dari 0,6, maka kita nyatakan reliable. Kebetulan di sini nilai crossback alfanya 0,735, maka skor item pada X1 kita nyatakan reliable. Cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa klik like and subscribe. Saya kiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.